Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indah Komsia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Naina Febri Mudalifah dengan NIM 1262072111023 dari kelas MPI 4B dengan nomor absen 6. Di sini saya akan menjabarkan materi yang telah diberikan demi memenuhi tugas UTS semester genap. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep manajemen. Konsep manajemen merupakan seperangkat prinsip, fungsi, dan praktik yang mana digunakan untuk mengelola dan mengarahkan sumber daya organisasi secara efektif demi mencapai tujuan organisasi. Manajemen itu melibatkan 4 proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk yang pertama, proses perencanaan itu melibatkan penentuan tujuan organisasi dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sini melibatkan struktur organisasi dan alokasi sumber daya yang tepat. Manajer harus bisa mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan serta menetapkan otoritas dan hubungan kerja yang jelas. Yang ketiga yaitu pengarahan, yaitu melibatkan proses membimbing, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajer di sini harus bisa mengkomunikasikan harapan dan memberikan arahan kepada karyawan, serta harus membangun lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan umpan balik serta mendorong partisipasi aktif dari anggota tim. Yang keempat yaitu proses pengendalian. Di sini melibatkan pemantauan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan itu bisa tercapai. Manajer di sini harus bisa membandingkan kinerja nyata dengan rencana yang ada, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Selain dari 4 fungsi yang telah disebutkan tadi, ada juga aspek penting yang perlu diterapkan, yaitu pengambilan keputusan, komunikasi efektif, kepemimpinan, serta pengembangan tim. Manajemen yang efektif itu melibatkan penerapan konsep-konsep yang telah disebutkan dengan catatan tepat dan sesuai kebutuhan suatu organisasi. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu mengenai konsep etika. Konsep etika mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan standar perilaku yang digunakan untuk mengevaluasi apakah benar atau salah, baik atau buruk, serta untuk membimbing tindakan manusia dalam berbagai aspek. Etika melibatkan refleksi tentang tindakan yang tepat dan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Ada beberapa elemen penting dalam konsep etika. Yang pertama yaitu nilai-nilai. Etika berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mendasari perilaku manusia. Nilai-nilai ini bisa bervariasi antara budaya, agama, dan individu. Contohnya secara umum seperti kejujuran, itu bisa, keadilan, kebebasan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip moral. Prinsip moral ini merupakan panduan umum yang mana digunakan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dalam berbagai situasi. Contohnya yaitu prinsip keadilan, prinsip kebaikan, prinsip otonomi atau hak individu untuk membuat keputusan, dan yaitu prinsip tidak menyakiti. Yang ketiga yaitu norma-norma etika, di mana norma ini merupakan aturan perilaku yang diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Norma ini bisa bersifat tertulis, misalnya kode etik profesional, atau tidak tertulis seperti norma sosial. Norma-norma etika membantu membentuk tindakan individu dan mengatur interaksi sosial. Yang keempat yaitu konsekuensialisme dan deontologi. Dalam
etika, terdapat dua pendekatan umum yang digunakan dalam penilaian tindakan, yaitu dua aspek tadi, konsekuensialisme dan deontologi. Pendekatan konsekuensialisme itu menekankan pada kebaikan atau keburukan suatu tindakan itu ditentukan oleh konsekuensinya atau akibat yang dihasilkan. Sementara deontologi itu berfokus pada kewajiban dan tugas moral yang mendasari tindakan terlepas dari konsekuensinya. Dan yang kelima, etika terapan. Etika ini juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dalam konteks spesifik, seperti etika bisnis, etika lingkungan, dan sebagainya. Setiap bidang ini itu memiliki kode etik atau pedoman yang mengatur perilaku profesional dan bertujuan untuk menjaga keadilan dan kebaikan dalam praktek tersebut. Penting untuk dicatat bahwa konsep etika itu dapat bervariasi tergantung budaya, agama, dan pandangan masing-masing individu ya. Etika itu juga merupakan area yang terus berkembang dan terbuka untuk diskusi, refleksi, dan penilaian berkelanjutan tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam berbagai situasi. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu terkait dengan etika kewirausahaan. Etika kewirausahaan itu merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari para wirausaha. Etika kewirausahaan itu membimbing perilaku bisnis yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Ada beberapa prinsip etika kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu yang pertama, integritas itu perlu, seperti berperilaku jujur, konsisten, adil dalam semua transaksi, dan menciptakan hubungan yang baik itu karyawan maupun dengan pelanggan. Yang kedua yaitu adanya rasa tanggung jawab. Sebagai wirausaha itu penting, harus menyadari dampak sosial dari bisnis kita dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Seperti contohnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Yang ketiga yaitu transparansi. Dalam prinsip ini melibatkan proses berkomunikasi dengan jelas dan jujur kepada semua pihak, baik itu dengan pelanggan, karyawan, investor, atau yang lainnya. Dengan adanya transparansi ini kan bisa membangun kepercayaan dan menghindari praktik yang merugikan orang lain. Yang selanjutnya yaitu 4, kepedulian terhadap karyawan. Kepedulian ini bisa diciptakan dengan misalnya memberikan kesempatan pengembangan kepada karyawan, memperlakukan semua karyawan itu dengan hormat dan menghargai keanekaragaman. Selanjutnya yang kelima yaitu komitmen terhadap kualitas. Penting untuk mengutamakan kualitas dalam produk atau dalam pelayanan yang disediakan. Komitmen ini membangun kepercayaan dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Hal ini juga mencangkup tanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat atau tidak memenuhi harapan pelanggan. Etika kewirausahaan itu bukanlah aturan yang baku, tetapi landasan moral yang memandu tindakan dalam dunia bisnis. Penting untuk mengadaptasi prinsip-prinsip etika kewirausahaan ini dalam setiap keputusan dan tindakan sehari-hari untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan positif. Baik, selanjutnya yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan adalah konsep yang melibatkan penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Selain itu, kewirausahaan melibatkan inovasi, pengambilan risiko, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam pasar.
Di dalam Islam, kewirausahaan memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang khas, yang mana didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Ada beberapa aspek kewirausahaan dalam Islam, yaitu termasuk tawakal atau kepercayaan kepada Allah, di mana kewirausahaan dalam Islam ini didasarkan pada kepercayaan kepada Allah dan meyakini bahwa kesuksesan itu berasal dari Allah. Yang kedua yaitu adil dan jujur. Prinsip ini sangat penting dalam kewirausahaan Islam, di mana kewirausahawan muslim itu diharapkan untuk berperilaku adil dalam semua transaksi dan hubungan bisnis. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada masyarakat. Tujuan kewirausahaan dalam Islam adalah untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat, misalnya dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan layanan yang bermanfaat. Yang keempat yaitu etika dalam bisnis. Etika bisnis yang baik adalah prinsip penting dalam kewirausahaan Islam, seperti kejujuran, kepedulian terhadap pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Dan yang kelima yaitu menghindari riba. Riba atau bunga diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, wirausahawan muslim diharapkan untuk menghindari praktik bunga dalam pembiayaan maupun investasi. Dan dianjurkan untuk mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau pembiayaan tanpa bunga. Materi yang kelima yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan sukses. Untuk menjadi wirausahawan sukses, ada beberapa sifat, kualitas, dan karakteristik yang penting, yaitu yang pertama inovatif. Wirausaha sukses cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan melihat peluang baru. Mereka itu mampu mengidentifikasi masalah yang ada di pasar dan mengembangkan solusi yang inovatif juga. Yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Wirausaha sukses itu memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga yaitu semangat dan motivasi tinggi. Wirausaha sukses itu memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka itu memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan tetap termotivasi meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan. Yang keempat yaitu ketekunan. Ketekunan adalah sifat penting bagi wirausaha sukses. Mereka mampu bertahan dan terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan. Mereka itu memiliki kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan melanjutkan perjalanan mereka untuk membangun bisnis. Yang keenam yaitu komitmen tinggi. Wirausaha sukses itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap bisnis mereka. Mereka itu siap bekerja keras, mengorbankan waktu dan energi untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis mereka. Yang ketujuh yaitu kemampuan manajemen. Wirausaha sukses memiliki kemampuan manajemen yang baik. Mereka itu mampu mengatur sumber daya, mengelola waktu, mengambil keputusan, dan memimpin tim dengan efektif. Yang kedelapan yaitu kemampuan beradaptasi. Seorang wirausaha itu mampu beradaptasi dengan perubahan dan kondisi pasar yang terus berkembang, itu bisa sukses dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam bisnis mereka, seperti kemajuan teknologi. Yang kesembilan yaitu jaringan dan hubungan yang kuat. Wirausaha sukses itu memiliki kemampuan untuk membangun jaringan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan maupun mitra. Materi yang selanjutnya yaitu etika dalam menemukan peluang-peluang usaha, yaitu tentang mempertimbangkan dan mengikuti prinsip-prinsip moral serta nilai-nilai yang baik dalam proses mencari, mengevaluasi, dan mengambil peluang usaha. Ada beberapa prinsip etika yang dapat diterapkan dalam menemukan peluang usaha. Yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian.
Dalam menemukan peluang usaha, penting untuk melakukan penelitian dan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa peluang tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Yang kedua yaitu keterbukaan dan transparansi. Ketika menemukan peluang usaha, penting untuk beroperasi dengan transparansi dan keterbukaan kepada semua pihak terkait. Perlu menghindari praktik yang merugikan atau menipu serta berkomunikasi dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu pertimbangan dampak sosial. Saat menemukan peluang usaha, pertimbangkan dampak sosialnya pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pastikan bahwa bisnis yang dijalankan itu memberikan manfaat yang positif dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat yaitu etika pemasaran. Dalam menemukan peluang usaha, penting untuk mempertimbangkan etika dalam pemasaran produk atau layanan yang akan ditawarkan. Yang kelima yaitu kebebasan bersaing yang adil. Pastikan bahwa peluang usaha yang ditemukan tidak melibatkan pelanggaran hukum atau praktik bisnis yang merugikan persaingan yang sehat dan adil. Yang keenam yaitu keselarasan dengan nilai-nilai pribadi dan agama. Saat menemukan peluang usaha, kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dan agama. Pastikan bahwa bisnis yang dijalankan ini sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut. Menemukan peluang usaha dengan etika membantu memastikan bahwa bisnis yang dijalankan itu mencerminkan tanggung jawab dan prinsip-prinsip moral yang baik. Ini dapat membangun kepercayaan pelanggan, karyawan, masyarakat, serta menghasilkan kesuksesan yang berkelanjutan. Sekian jawaban saya untuk menyelesaikan tugas UTS. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.